pelatih negara tersebut untuk kontrak selama 3 tahun. Reksi cuma tertawa saat disinggung bayarannya yang hampir setengah M setahun itu. Secret dulu lah, untuk sementara ini secret dulu lah. Bukannya apa gitu, maksudnya untuk ya tahu aja dalam keadaan begini kalau sampai saya ngomong begitu kan bukannya saya nggak mau gitu ya. Jadi nanti kan pandangan masyarakat ya dia ini mentang-mentang di Indonesia tuh bayarannya kecil ya. Jadi kan saya bukannya nanti kan ada kan orang kalau saya pindah gini kan melatih di luar gini kan ada pro kontranya pasti kan. Salam olahraga, hai Mania Raket semua. Gimana nih kabarnya setelah hampir 1 bulan kita nggak ketemu? Kalau saya sih udah kangen banget deh pengen ada di sini lagi. Tapi Mania Raket pada seneng kan karena bisa ngeliat atlet-atlet raket kita berhasil meraih medali emas di Olimpiade yang lalu. Walau bagaimanapun juga mungkin ada dari kamu-kamu yang kecewa lantaran idolanya Taufik Hidayat gagal mewujudkan apa yang diharapkan kita semua. Nah itu juga yang akan ditanyakan Raket Mania kali ini. Di samping ada liputan menarik lainnya seperti turnamen bulu tangkis junior di Surabaya lalu. Dan di samping ada profil, nanti juga saya akan membacakan beberapa surat yang sampai pada redaksi Raket Mania. Ya udah, sekarang kita mulai saja ke yang pertama yaitu Outball. Mania Raket mau tahu nggak? Akibat mutusin hubungan kasih dengan Wino Prakusya, Taufik Hidayat nggak disukain beberapa atlet dari cabang lain. Malahan nih gosipnya, sewaktu di Sydney kemarin, sempet loh ada atlet yang nyaris berbuat nekat. Kejadian dia mau gebukin saya gitu, maksudnya saya lagi jalan sama temen pas dari ruang makan dia sampai mau gebukin saya dan pas di situ lagi ngumpul gitu dan saya tahu orangnya lah itu maksudnya nggak usah nyebutin orangnya, cuman yang nggak enak lah, yang ngerasa aja gitu maksudnya nggak semua atlet sih, cuman bagi atlet yang ngerasa aja maksudnya di luar bulu tangkis. Untungnya Taufik nggak kepancing sehingga nggak sampai terjadi baku hantam. Tapi selepas kejadian itu muncul gosip miring tentang anak Bandung ini. Katanya nih setelah keok dari Xi Jinping, Taufik sering keluyuran malam bahkan nggak kembali ke perkampungan atlet. Terus gosipnya juga bilang kalau idola ABG itu pulang duluan bareng Nola pacar barunya. Bener nggak Taufik? Itu bohong lah, itu yang ngeramein orang aja saya maklumin lah yang gitu-gitu maksudnya saya lagi dalam keadaan kalah gimana mungkin dari ya banyak orang juga yang seneng mungkin saya kalah, wah syukur Taufik kalah apa gimana, itu ya hanya orang-orang kayak omongan aja maksudnya yang sirik sama saya. Dan Ngomong-ngomong soal Nola, ada yang bilang personel AB3 itu jadi penyebab kegagalan Taufik di Sydney. Bagaimana Taufik? enggak lah, kalahnya gara-gara saya maksudnya pokoknya jangan nyalain Nola. Kalau begitu, buat ngebuktiin semua itu nggak benar, cuma dengan satu cara, yaitu prestasi. Betul nggak Mania Raket? Nah Mania Raket masih tentang pebulu tangkis kita. Kayaknya nih tekad Reksi Mainaki untuk beralih profesi menjadi pelatih di Inggris sudah bulat sebulat-bulatnya. Artinya dia itu udah memikirkan masak-masak tentang apa untung ruginya, gimana nanti keluarganya, dan penghasilannya. Ya pokoknya semuanya deh. Nah gimana Reksi mempersiapkan semua itu, mendingan kita temu saja Reksi dalam interval. Reksi Mainaki, rasanya tak ada lagi yang belum diraihnya selama belasan tahun hidup dari bermain bulu tangkis. Rumah, mobil, deposito, hidup bahagia bersama anak dan istrinya, dan tentu saja reputasi dan prestasinya dengan meraih hampir semua turnamen besar di muka bumi, termasuk puncaknya di Olimpiade Atlanta 96. Namun tak lama lagi salah satu pemain ganda terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dan bahkan dunia itu akan gantung raket. Ia akan terbang ke Inggris menjadi pelatih negara tersebut untuk kontrak selama 3 tahun. Reksi cuma tertawa saat disinggung bayarannya yang hampir setengah M setahun itu. Secret dulu lah, untuk sementara ini secret dulu lah. Bukannya apa gitu, maksudnya untuk ya tahu aja dalam keadaan begini kalau sampai saya ngomong begitu kan bukannya saya nggak mau gitu ya. Jadi nanti kan pandangan masyarakat ya dia ini mentang-mentang di Indonesia tuh bayarannya kecil ya. Jadi kan saya bukannya nanti kan ada kan orang kalau saya pindah gini kan melatih di luar gini kan ada pro kontranya pasti kan. Nah saya kan jaganya di situ aja gitu. Reksi kelak akan memboyong istri dan anak-anaknya. Bagi dirinya hidup jauh di negeri lain mungkin tak masalah. Tapi bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Memang istri saya waktu itu pingin tinggal di luar juga gitu. Dan juga memang ada tawaran begitu ya, saya juga ada dukungan dari istri juga gitu kan.
Belum jelas bagaimana masa depan Ricky Subagja, pasangannya selama hampir puluhan tahun terakhir ini. Yang pasti Rexy minta rekannya ini tidak ikut mundur. Antonius yang kehilangan pasangannya Denny Kantono mungkin bisa menjadi pasangan baru Ricky. Saya bilang ya kalau bisa kamu jangan mundur dulu gitu main karena kamu masih bagus lah gitu. Ya saya harapin dengan dia habis nikah ini dia punya konsentrasi dan juga semangat lebih baik lagi gitu dari yang sekarang ini. Jadi saya harapkan juga dia jangan mundur, terlalu buru-buru mundur lah gitu. Selain Inggris, sebetulnya Rexy juga diminati Malaysia. Negeri jiran ini malah telah menyiapkan bayaran lebih besar, Rp50 per bulan atau sekitar 60 juta rupiah lebih. Namun Inggris atau Malaysia rasanya akan lebih bagus kalau orang seperti Rexy dimanfaatkan dulu oleh PBSI untuk bulu tangkis di tanah air. Rexy dan Christian masih larut dalam haru menyambut kemenangan medali emas Indonesia. Rakyat melihat hasil Olimpiade Sydney 2000 yang lalu, kelihatan banget kan siapa-siapa aja yang juara sejati. Seperti di tenis ada Venus Williams, di bulu tangkis ada Tony Chandra. Mereka itu kayaknya bikin kita iri banget ya, tapi iri yang dalam hal positif. Nah, apalagi setelah melihat penghargaan yang mereka terima. Untuk lengkapnya, kita simak saja poin yang juga akan dilengkapi laporan dari cabang squash. Hari-hari belakangan ini kayaknya terasa indah buat para pebulu tangkis kita yang ngedapetin medali di Sydney kemarin. Gimana enggak, bayangin aja karena prestasinya itu penghargaan dalam bentuk uang ratusan juta mengalir deras ke kantong atau rekening mereka. Belum lagi penghargaan dalam bentuk barang. Hendrawan misalnya mendapat penghargaan sebanyak 375 juta, sementara Minarti Timur Trikus sekitar 230 juta rupiah. Ditabung aja untuk masa depan kalau udah nggak main nanti. Tabung dulu ya, mungkin untuk keperluan saya kan mau bisnis di Jogja ya, bisnis bisa percetakan ya dengan usaha sport di rumah, mungkin itu akan bisa lebih baik buat saya. Nah itu buat yang mendapatkan medali perak. Kalau medali emas tentu dong lebih gede lagi. Mau tahu dari saya pakai untuk hal yang berguna lah, gitu aja. Dan untuk yang lain-lainnya tuh nggak perlu saya bilangin lah, gitu aja. Nah itu saya tabungin, memang ada yang saya sisihkan ya buat saya sumbang gitu ya. Cuma sisanya ya saya tabungin, soalnya kita ini atlet ini nggak ada jaminan masa depan. Nah kalau mania raket mau iri, boleh-boleh aja. Masa depan. Namanya Kejuaraan Bintang Masa Depan GVC 2000. Dimulai serial sejak dari Jogja dan Surabaya pekan lalu, kejuaraan ini memang khusus digelar bagi pemain di bawah usia 16 tahun. Sebagai event baru, kejuaraan ini cukup mendapat sambutan dengan tampilnya hampir seluruh pemain muda terbaik dari berbagai kota atau klub-klub terkenal di Jawa Timur. Yang jadi pertanyaan, akankah event ini kemudian tenggelam tanpa kelanjutan seperti sering terjadi selama ini? Maklum, kelanjutan dari masa depan kejuaraan dengan model sponsor seperti ini sangat tergantung pada komitmen sponsor. Saya nggak bisa janjikan untuk kedepannya, tetapi kita yang jelas kita punya program sponsorship untuk event olahraga. Dan kalau misalnya memang dirasa dari event ini ternyata dampaknya kepada masyarakat cukup banyak, kita akan coba lakukan lagi di tahun depan. Seperti yang diperkirakan, kejuaraan ini didominasi pemain-pemain asal Surabaya dan Gresik, dua daerah yang selama ini dikenal sebagai penghasil pemain tangguh di Jawa Timur.
Effendi dari klub Jarum Surabaya merebut gelar juara tunggal putra. Di final ia mengalahkan rekan seklubnya Jeffrey. Sementara tunggal putri jatuh ke tangan pemain klub Suryanaga Surabaya, Veronica, yang mengungguli rekan seklubnya Holly. Berpasangan dengan Holly, Veronica kembali menjuarai ganda putri. Sedangkan ganda putra direbut pasangan Bagus dan Steny dari Surabaya, yang di final menaklukkan pasangan dari Gresik, Nanang Sandi. Sukses Suwandi, Henry Susilo dan pasangan Bonit Wiryawan Sulistyo Wibowo menekuk Cina Taipei 4-1 membawa tim Piala Davis Indonesia kembali ke grup 1 Asia Oceania. Namun sulit rasanya bisa menyamai prestasi Suharyadi dan kawan-kawan 12 tahun yang lampau, yakni masuk grup dunia. Maklum di babak pertama Februari tahun depan, Indonesia dihadang dengan unggulan pertama Uzbekistan yang pemain-pemainnya bertengker di peringkat 100 besar dunia. Karenanya akan lebih menguntungkan jika PLT konsentrasi pada pertandingan berikutnya di babak playoff supaya tidak kembali tergusur ke grup 2. Untuk bisa bertahan di di grup 1 pada bulan September tahun 2001, itu pemain kita harus sudah berada di ranking 300-an ATP. Sekarang yang paling tinggi itu Suwandi dengan ranking 576 ATP. Kemudian Henry dengan ranking 700 sekian. Nah, saya kira perjalanan dari 500 menuju 300 untuk jangka waktu katakanlah 1 tahun ini, saya kira ada, chance itu ada. Atau dari 700 ke 300 ada. Tinggal bagaimana PLT atau klub mau membiayai pemain-pemain ini. Sementara itu kabar baik datang dari Tokyo, Jepang. Regu putri junior kita mampu menempati peringkat ke-7 dari 16 peserta putaran final kejuaraan dunia bergu usia 16 tahun. Diperkuat Angelique Wijaya dan Dian Novita, Indonesia gagal ke semifinal karena dijegal Amerika.